Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finasnya Zahra dari kelas 12 IPS 2, absen 37, akan menerangkan tentang ijtihad dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu ijtihad dalam hukum Islam. Dari pengertian ijtihad itu merupakan mencurahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan hukum syara melalui hukum syara pula. Nah, ijtihad ini juga dibagi menjadi 3 hukum, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Wajib ain merupakan bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Wajib kifayah merupakan apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Yang terakhir yaitu sunnah, di mana ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Dari segi peran ijtihad merupakan peran yang diperlukan dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencari sandaran hukum yang benar, mengingat banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, dari kedudukan hasil ijtihad ini, hasil ijtihad merupakan pendapat yang bersifat dugaan kuat. Hasil ijtihad itu mempunyai akibat hukum baik bagi orang yang bertanya maupun bagi mujtahidnya sendiri. Terdapat 2 pembagian syarat dalam menjadi mujtahid. Yang pertama yaitu syarat umum, di mana terdiri dari beriman, mukallaf, dan memahami masalah. Yang kedua yaitu syarat khusus menjadi mujtahid. Yang pertama mengetahui ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Yang kedua mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Yang ketiga mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam. Yang keempat mengetahui kaidah-kaidah kuliah. Yang kelima mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang keenam mengetahui ilmu usul fikih. Yang ketujuh mengetahui ilmu mantik. Yang kedelapan mengetahui penetapan hukum asal berdasarkan baroah aslinya. Yang terakhir yaitu mengetahui soal-soal ijma sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ijma. Tingkatan dalam mujtahid dibagi menjadi 4, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fil mazhabi, dan mujtahid murajjih. Di mana mujtahid mutlak merupakan seseorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad secara sempurna dan ia melakukan ijtihad dalam berbagai hukum syara. Mujtahid muntasib merupakan mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna, tetapi dalam melakukan ijtihad dia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan dan ditempuh oleh mazhab itu. Sekalipun demikian, pendapatnya tidak mesti sama dengan pendapat imam mazhab tersebut. Yang ketiga, mujtahid fil mazhabi, di mana mujtahid yang dalam melakukan ijtihadnya ia mengambil metode yang digunakan oleh imam mazhab tertentu dan ia juga mengikuti imam mazhab dalam masalah furu' terhadap masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh imam mazhabnya. Terkadang ia melakukan ijtihad sendiri. Yang terakhir yaitu mujtahid murajjih, di mana mujtahid yang dalam menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan kepada hasil tarjih atau memilih yang lebih kuat dari pendapat imam-imam mazhabnya, tentunya dengan mengambil dasar hukum yang lebih kuat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tarjih dan talfik. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya. Maksudnya, memilih dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan atau tidak sama terhadap satu hukum yang sama. Dalil yang lebih kuat disebut rajih dan dalil yang lemah disebut marjuh. Sedangkan talfik adalah mengikuti suatu hukum dengan mengambil pendapat dari berbagai mazhab dengan tujuan agar hukum tersebut dapat lebih ringan. Talfik dalam rumusan usul fikih berarti mengambil beberapa hukum sebagai dasar beramal dari berbagai mazhab atau pendapat yang berbeda. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang ittiba dan taklid.
Ittiba adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan taklid adalah menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatan itu. Dari pembahasan di atas terdapat perbandingan yang dimana diantaranya yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya perbuatan mengikuti, sedangkan perbedaannya adalah kalau ittiba, seseorang yang mengikuti itu mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang diikutinya. Sedangkan kalau taklid, seseorang yang meniru itu tidak mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang ditirunya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang fatwa. Dari segi pengertian, fatwa adalah jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pernyataan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti dan biasanya merupakan tokoh agama dan ulama. Syarat untuk menjadi seorang fatwa yaitu yang pertama menguasai hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, niatnya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berakhlak mulia, sabar, mampu menguasai diri, bijaksana, dan berwibawa. Dan yang terakhir yaitu mengetahui ilmu sosial. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.